Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan siapapun yang saat ini sedang menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya, Zaki Mubarak. Hari ini saya punya waktu khusus untuk berbincang dengan salah seorang petinggi di Polres Balangan. Beliau adalah Wakil Kepala Polisi Resort Kabupaten Balangan. Di kalangan jurnalis, di kalangan teman-teman wartawan, beliau akrab kami sapa dengan sapaan Pak Dhani. Gini aja deh, siapa beliau? Kita kenalan langsung saja. Oke. Pak Dhani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenalin dulu deh, nama Pian, kemudian apa namanya posisi Pian saat ini di Polres. Nah, kemudian kesibukan Pian. Nanti apa namanya? Ulun pengen tanya-tanya lebih dalam lagi, lebih jauh. Apa namanya? Apa yang Ulun kenal? Ini juga ingin Ulun kenalkan dengan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan. Ya. Terima kasih. Halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dhani Sulistiono, SOS SHMM. Kebetulan saya menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi waktu awal dulu saya mulai jadi polisi dengan pangkat bribda di tahun 2000, pendidikan di 99, terus di 2000, dan di 2028 kemarin ikut sekolah perwira, dan 2018 saya mengikuti Sespima, dan 2022 kemarin saya mulai menjabat menjadi Wakapolres di Balangan ini. Intinya kalau misalnya mau bicara pengalaman, terus bicara masalah domisili apa daerah yang ditempati, mungkin banyak sekali cerita yang bisa dibagi nih. Ya, alhamdulillah, memang berpindah-pindah. Iya. Jadi memang karakteristik masyarakat, iya, juga karakteristik kriminal, tindak pidana yang terjadi di masing-masing daerah juga berbeda, iya, di suatu tempat. Iya. Tapi fokusnya tadi saya dengar ini bidangnya atau apa satuan yang Bapak tempati ini kebanyakannya di kriminal ya Pak? Kriminal. Di kriminal. Ya. Atau memang apa background pendidikan atau apa kompetensi Bapak di situ? Ya sebenarnya sih gini ya, dari sebagai anggota polisi juga saya secara pribadi juga terpacu untuk kuliah, mengambil jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SMA. Jadi saya ngambil S1 2 kali, ngambil S2 1 kali. Nah, polisi memang semestinya sarjana hukum atau gimana sih, Dan? Semestinya itu tidak harus sarjana hukum. Memang ada kebijakan dalam program Polri presisi ini, dituntut untuk anggota Polri itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, minimal jadi S1, karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Iya. Kan polisi-polisi itu banyak nih, Dan. Yang seperti Bapak sampaikan tadi itu tidak mesti harus sarjana hukum, tapi ketika dia masuk ke kepolisian ya sudah barang tentu untuk apa namanya meningkatkan pemahamannya terkait dengan hukum. Itu apakah semua anggota kepolisian itu paham dengan apa namanya hukum, khususnya KUHP misalnya atau pidana itu tadi misalnya? Nah, dari kacamata Pian sendiri melihat situasi ini gimana nih, sama nggak pendapatnya dengan Ulun? Ya, terima kasih. Jadi memang anggota Polri itu sesuai dengan tupoksinya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, salah satunya adalah menegakkan hukum. Nah, dalam penegakan hukum itu di kepolisian itu ada bagian-bagian tertentu. Ada fungsi perencanaan, ada
keuangan ada, terus di bidang penegakan hukumnya ada proses kriminal umum, khusus, narkoba. Terus untuk di perairan itu juga ada penegakan hukum di air juga. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga di teknologi informasi kepolisian pun juga ada juga yang bisa membidangi itu. Jadi tidak harus polisi itu hukum. Menurut saya sarjana hukum, karena memang tugas-tugas fungsi-fungsi di kepolisian itu sangat banyak. Yang mungkin yang mereka anggota polisi ini yang ditempatkan oleh pimpinan, dipercaya oleh pimpinan untuk melaksanakan penegakan hukum di fungsi reserse tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, di situ mau tidak mau dia harus sangat-sangat menguasai tentang hukum. Tapi kalau secara umum, anggota polisi pada saat pendidikan pembentukan itu mereka sudah dibekali, di tingkat dasar di tingkat dasar sudah dibekali hukum itu seperti apa, terus tindakan kepolisian berdasarkan hukum itu seperti apa dengan undang-undang yang ada, peraturan Kapolri, peraturan kepolisian itu semua diajarkan. Jadi secara umum ya mereka sebenarnya sudah punya dasarnya lah bahwa hukum itu seperti apa sih gitu. Bahkan dokter yang polisi juga ada ya? Ada, sesuai dengan profesinya masing-masing. Oke. Nah, gini terkait dengan apa ini masih soal pemahaman hukum di masyarakat. Untuk di Balangan sendiri kan udah 2 kali nih, kemarin kan Kasat di sini, kemudian balik lagi Wakapolres. Seenggaknya Bapak sudah punya satu pemetaan, artinya karakteristik atau kultur atau budaya atau ini karakter masyarakatnya sendiri. Untuk di Balangan sendiri, menurut Bapak pemahaman hukum masyarakat di sini gimana, Pak? Ya, kalau untuk pemahaman hukum di masyarakat ini ya, kalau saya bandingkan daripada saya menjabat di sini, memang lebih meningkat sih, dalam arti masyarakat banyak yang sudah memahami bagaimana hukum itu. Itu artinya bisa dibuktikan dari ketaatan mereka, kepatuhan mereka terhadap hukum. Ini apa ya? Katanya Bapak juga sekarang lagi ngajar ya? Iya, kebetulan juga ngajar. Berarti dosen. Dosen. Berarti dosen juga. Jadi Pak Waka ini sekarang dosen. Nah, hari ini kemarin saya belum nanya secara langsung. Jadi hari ini tadi langsung teringat. Kemarin pernah ngobrol sama teman-teman kalau beliau ini juga sekarang lagi ngajar. Jadi dosen. Oh ya, ngajarin dosen di mana sih? Saya untuk hukum saya ngajar di UT. Saya ngajar di situ sebagai tutor. Oh ya, ini Bapak ngajar di situ itu apakah memang kemarin tuh ada peluang dosen atau ditawari atau gimana tuh, atau ikut penjaringan dosen gimana? Ya, pada dasarnya intinya saya sudah sekolah, punya ilmu, jangan sampai ilmu itu nggak digunakan. Berbagilah dengan cara seperti itu. Iya sih, gini, artinya benar kata Pak Dani tadi. Beliau itu kalau ngobrol sama teman-teman, ini kadang ngasih pemahaman. Jadi kalau misalnya kita lagi bercanda juga beliau ngasih pemahaman secara teori. Iya, kalau misalnya bisa dibilang ini polisi juga akademisi ya benar, beliau salah satunya. Yang diajarkan di kelas itu biasanya terkait teori hukum. Nah, kemudian nih mahasiswa itu kebanyakannya bertanyanya seperti apa sih, Dan? Ya, kalau terkait dengan hukum tuh rata-rata yang sering mereka tanyakan tuh hukum di Indonesia kok seperti ini, berbeda dengan hukum yang ada di luar negeri. Memang sistem hukum di Indonesia ini mengadopsi sistem hukum yang ada di luar negeri. Karena sistem hukum yang dianut di Indonesia itu memang gabungan dari sistem hukum yang ada di dunia ini. Jadi ada 2, yaitu Eropa kontinental sama Common Law atau biasa disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, di Eropa kontinental ini hakim memutus itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau yang Common Law,
yang saya katakan tadi itu hakim memutus berdasarkan apa yang ada di situ. Jadi jurisprudensi itulah nanti yang digunakan hakim untuk memutus apabila perkara yang sama ternyata sudah diputus sebelumnya, yaitu menjadi sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara yang dari sekarang. Nah, untuk di Indonesia ini sendiri ini mengarah keduanya. Di Indonesia ada aturan-aturan sudah tertulis, hukum positif kita mengatur hal tersebut, dan namun salah satu sumber hukum di Indonesia pun juga adanya jurisprudensi putusan hakim. Jadi walaupun ada undang-undang, namun pada saat hakim pernah memutus bahwa tindak pidana yang di persidangan itu merupakan suatu tindak pidana, ya disitulah hakim memutus, dan itu putusan hakim itu bisa dipakai sebagai sumber hukum untuk penanganan atau persidangan tindak pidana yang lainnya. Ya, nanti kita belajar dulu sama Pak Dhani, khususnya saya. Oke, nah terus gini, dan secara filosofis atau secara apa sih, saya juga tidak yakin dengan pertanyaan saya. Hukum itu menurut Bapak atau menurut teorinya yang sebenarnya itu diputuskan berdasarkan kebenaran atau diputuskan untuk keadilan? Itu kalau hakim sendiri memutus berdasarkan keadilan. Keadilan. Iya. Nah, namun keadilan itu masing-masing orang pasti berbeda. Iya. Contohnya seperti ini, si A mencuri ayam. Setelah itu, nah ayam itu misalnya nih harganya 200.000. Iya. Selanjutnya dia diproses pidana penyidikan oleh kepolisian. Setelah itu ke persidangan, sama hakim diputus 3 bulan. Nah, kemungkinan besar secara pribadi mungkin si tersangka yang sudah menjadi terdakwa ini, terpidana ini, ya dia merasa nggak adil, aku cuma nyuri ayam kok sampai 3 bulan. Dan namanya rasa keadilan itu memang nggak bisa kembali ke masing-masing individu sih. Makanya perkembangan zaman pada saat ini dan di kepolisian sendiri pun akhirnya membentuk peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Iya, Perkap ya. Perpol. Peraturan kepolisian. Peraturan. Jadi situ ada dua, jadi ada Perkap, ada Perpol. Tapi kalau Perkap itu lebih mengatur ke intern kepolisian. Tapi kalau Perpol itu memang bisa tidak hanya mengatur ke dalam, tapi juga keluar. Kalau Perkap peraturan Kapolri gitu. Peraturan Kapolri. Iya. Oke, ini lanjut dan kita bicara wilayah aja dan di Balangan. Kan karena Kabupaten Balangan ini heterogen ya, dan artinya masyarakatnya macam-macam ini dalam artian adat istiadatnya itu kadang satu wilayah dengan wilayah yang lain kadang berbeda. Karena itu tadi mungkin adat istiadat di situ itu lebih lebih muncul karena kultur komunitas masyarakatnya di situ. Kan akhirnya gini, dan di lapangan kita menemukan ketika ini dinyatakan sebagai hukum adat, hukum yang berlaku di masyarakat, kan akhirnya berbenturan dengan hukum positif. Ini dari pihak kepolisian sendiri, khususnya Polres Balangan, ketika menemukan itu di lapangan itu gimana tuh? Ya, kita kembali ke rasa keadilan tadi sih sebenarnya, karena memang setiap dugaan tindak pidana itu di Perpol sendiri pun sudah diatur bahwa ada syarat material dan syarat formil yang bisa dilaksanakan dengan restoratif justice tadi. Dengan ada hukum adat yang berlaku di masyarakat, termasuk norma yang berlaku di lingkungan adat tersebut, tidak bisa dibawa untuk keluar. Jadi
kegiatan apa, permasalahan apa yang ada di lingkungan adat tersebut ya bisa diselesaikan dengan sistem aturan yang ada di adat tersebut. Oke. Gitu. Jadi intinya gini, kalau misalnya peraturan atau hukum adat tadi itu bisa menyelesaikan dan tanpa tanpa merugikan satu pihak dengan pihak yang lainnya, ini bisa dijalankan ya, bisa digunakan. Bisa dijadikan. Tapi ini kan untuk hukum adat, norma adat yang berlaku di situ ya, dengan disertai dengan hukum positif yang ada di Indonesia ini ya memang tidak semuanya bisa disertai secara adat. Namun kalau memang hal-hal tersebut yang terutama nih yang berkaitan dengan hilangnya nyawa, tetap kita pakai hukum positif. Namun kalau misalnya kejadian-kejadian yang sifatnya itu masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, bisa menggunakan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Iya. Nah sekarang ini tadi Bapak menyebutkan restoratif justice. Ini kan padahal sudah ada sejak dulu-dulu kan. Nah, tapi kan sekarang ini kayak kayak lebih diutamakan ya. Kayak lebih diprioritaskan oleh lembaga penegak hukum, misal dari pihak kepolisian, terus kejaksaan sendiri misalnya. Artinya ini pihak-pihak yang berselisih ini diberikan difasilitasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Ini pengertian restoratif justice sendiri itu memang seperti itu atau tujuannya apa? Bagaimana? Tujuannya memang memberikan rasa adil tadi, karena tidak semua orang yang diproses pidana sampai dengan diputus oleh hakim, si korban ini merasa adil, dan si tersangka yang sudah jadi terpidana pun juga belum tentu merasa adil juga. Nah, rasa keadilan itulah akhirnya kita memberikan kesempatan. Kesempatan dalam arti diberikan ruang waktu apabila ini perkara-perkara sesuai dengan syarat-syarat formal material tadi terpenuhi dipersilahkan, diberikan ruang untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi artinya di situ itu masih memberikan hak masing-masing untuk misalnya melakukan tuntutan secara hukum tadi dari pihak-pihak ini. Artinya masih terbuka ruang kan untuk cuman itu tadi sih, ini harus harus benar-benar digarisbawahi, harus benar-benar dipahami buat teman-teman atau siapapun yang lagi menyaksikan. Intinya kalau misal lagi bermasalah secara hukum, ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini bisa harus difasilitasi harus difasilitasi oleh institusi tadi itu, artinya pihak kepolisian ataupun dari kejaksaan sendiri. Artinya ya meskipun hak untuk mendapatkan keadilan atau sama di mata hukum tadi itu, meskipun itu ya memang benar-benar jadi hak kita, tapi itu tadi ada penyelesaian yang secara kekeluargaan tadi yang harus ditempuh terlebih dahulu. Begitu lebih kurangnya tuh. Kalau lebih tepatnya tuh kita tidak memfasilitasi ya, tapi memberikan ruang. Memberikan ruang apabila mereka mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan rasa keadilan yang menurut mereka itu adil. Seperti itu. Jadi apabila, tapi ya itu tadi ada syarat-syarat tertentu. Tidak semua perkara yang kita tangani dugaan tindak pidana itu bisa dilakukan restoratif justice. Kalau restoratif justice itu istilah secara administratif. Kalau di masyarakat, khususnya di Balangan sendiri, dan kalau saya sering menemukan itu begitu. Artinya kalau misalnya ini ada pihak yang sedang berselisih, ya anggaplah misalnya sudah terjadi aktivitas pidana, misal pemukulan atau apa. Ini biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Dan masyarakat di sini itu pasti akhirnya gini, kalau pihak-pihak ini sudah berselisih, ujung-ujungnya pasti dianggap sebagai saudara.
Karena diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi ini benar-benar apa? Kalau bahasa di sini tuh istilahnya angkatan dang sanak, gitu jadinya. Iya, berarti ini sejalan dengan restoratif justice, norma yang ada di masyarakat tadi itu. Oke. Ini balik lagi ke sini dan balik lagi soal dosen. Tadi hukum ya. Terus kalau Bapak ngajarnya apa mata kuliah manajemen itu ngajarnya gimana tuh? Ya, kalau manajemen sendiri itu sebenarnya lebih tata cara mengatur, mengelola sih. Secara dasarnya kan seperti itu manajemen itu. Mengatur, ini mengelola. Manajemen ekonomi atau politik atau strategi kepolisian atau gimana? Ya namanya manajemen itu semua bidang pasti ada manajemen. Iya, Ada manajemen. Manajemennya pasti ada. Bagaimana? Karena dalam suatu organisasi itu tanpa ada manajemen tidak akan jalan. Iya. Ada 5 fungsi kalau menurut industrialis Prancis di abad 20 yaitu Henry Fayol. Dia itu menyebutkan waktu itu fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisir, memerintahkan, mengondisikan dan mengendalikan. Jadi dari kelima ini menjadi satu kesatuan sehingga suatu organisasi atau perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, ada lagi ahli waktu itu mengenai unsur-unsur manajemen itu juga ada 5 juga, yaitu Harrington, Emerson dan Pestus kalau nggak salah itu di 1960 dia menyebutkan ada 5 unsur dalam manajemen itu ada money, material, mesin dan metode. Nah, dari kelima ini juga sangat membantu dan memang ini dalam manajemen ini pasti akan dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Nah, Mumtaz Hanafi 2009 dia menyebut bahwa resiko itu ada 2, ada resiko murni dan resiko spekulatif. Murni itu memang semua sudah bisa diprediksi secara gamblang dan jelas. Contohnya kita menggunakan mobil yang banyak gundul, perjalanan sangat jauh, 90% pasti akan terjadi pecah ban. Nah itu resiko yang pasti akan terjadi. Itu resiko murni. Nah resiko yang spekulatif tadi itu ya, contohnya kita berbisnis. Salah satunya adalah mungkin membeli saham atau membuka bisnis dagang apa, nah itu yang spekulatif. Di kepolisian sendiri memang ada perkap yang mengatur tentang manajemen juga, terutama masalah manajemen risiko di Perkap 4 tahun 2021. Memang kebijakan perkap itu tujuannya adalah untuk melakukan identifikasi, analisis, penilaian dan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Yang memang manajemen ini sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena kalau tidak ada pengelolaan mulai dari perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, nah itu semua pasti akan menjadi kendala dalam suatu organisasi tersebut. Dari tadi saya ngedengerin apa penjelasan Bapak kayaknya kurang nih, dan mungkin nanti apa ngobrolin lagi soal itu biar iya beneran. Dari tadi saya apa cuman ngedengerin aja, apa namanya, belum secara jelas, belum bisa memahaminya juga, tapi nantilah kan ada waktu nanti ini. Tapi ngomong-ngomong masalah manajemen ini dari Bapak sendiri nih, kan udah ngajar jadi dosen, terus masih bertugas di kepolisian, di Polres sendiri. Ini memanajemen apa Bapaknya sendiri gimana? Artinya ada tugas-tugas yang terbengkalai nggak? Atau seenggaknya gini deh, ada tekanan nggak ketika harus memanajemen ini? Kapan harus ngajar, kapan harus bertugas? Ya, terima kasih. Ya kalau saya secara pribadi sih nggak ada apa ya, nggak terganggu sih, karena memang waktu itu benar-benar di manage sebaik mungkin. Kapan saya harus bertugas di kepolisian, nah di waktu-waktu senggang itulah yang saya gunakan untuk
yang mengasah ilmu lagi lah, jangan sampai ilmu itu hilang. Oke, jadi memang diperhitungkan sejak awal ya. Ini kalau misalnya ngajar dari dosen mengganggu kan nih, kan gitu. Oke. Terus Pak Kapolres tahu nggak? Ya, saya lapor lah. Saya lapor lah, izin sama beliau. Kalau nggak diizin kan nggak berani juga. Terus apa kata Kapolres? Diizin? Ya sebatas itu tidak mengganggu tugas-tugas saya sebagai pejabat di sini ya. Silakan. Tapi memang prioritas utama tetap saya menjalankan tugas saya sebagai anggota polisi. Dan di sini sebagai Wakapres ya. Tugas saya sebagai Wakapres tetap saya utamakan. Entah pun kalau itu berbenturan ya. Tugas kepolisian yang saya utamakan ya, mungkin untuk mahasiswa nanti bisa menggunakan daring mungkin di waktu atau jam yang berbeda atau mungkin ada kita berikan tugas. Iya, kalau sekarang kan sudah dimudahkan dan artinya kita bisa melakukan apapun. Ya itu tadi, meskipun tidak dalam satu waktu, tidak dalam satu tempat ya daring tadi itu. Tadi kata Pak Dhani kan gini, ngajar itu juga berbagi, tapi secara nggak langsung itu mengasah, artinya ini mengulang kembali kan? Ya, mengulang kembali. Jadi mungkin dulu pernah saya pelajari atau mungkin ada hal-hal baru yang saya baca, baru itu kan berkembang terus akhirnya. Jadi kan ya insya Allah mudah-mudahan lah nggak akan lupa lah, karena apa ya, mau tidak mau sebelum mengajar kita pun juga namanya menjadi pengajar, jadi dosen kan kayak bikin apa itu namanya silabus segala macam pasti kan dibuat. Jadi kan nah kita mengajar itu pun juga ada manajemennya. Ya, kita misalnya pertama kita kegiatannya apa, merencanakan materi kuliahnya ini nanti bab mana yang kita sampaikan, terus itu juga kita bikin itu secara rinci lagi. Ini nggak sembarangan juga gitu. Iya sih, mengorganisir diri sendiri. Iya, diri sendiri. Tugas fungsi sebagai dosen kan. Oke. Ini kayaknya sudah kelamaan, tapi ini penekanan untuk pembicaraan hari ini. Saya ingin menanyakan lagi ini dan soal restoratif yang kita obrolin di awal tadi. Di kalangan kami, khususnya di kalangan jurnalis, teman-teman wartawan, ya biasa gitu sih, artinya ketika mendapatkan informasi ini sudah di restoratif justice, artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kadang kita juga bertanya, dengan penyelesaian itu apakah ini bisa dijadikan sebagai satu kekuatan hukum nih, dan artinya besok itu pihak-pihak yang berselisih ini apakah tertutup ruang untuk membuka kembali kasusnya untuk menuntut kembali gitu loh. Karena kan bisa saja mereka berubah pikiran tentang waktu, berubah pikiran, ya sudah tuntut aja, kemudian menuntut lagi. Sementara kan sudah ada perjanjian, pernyataan. Ya, jadi gini, terkait dengan restoratif justice tadi ya. Memang kita di manajemen penyidikan di Kap 6 2019 terus juga di Perpol 8 2021 yang mengatur tentang penyelesaian secara restoratif justice, itu memang sudah diatur ada syarat formil dan syarat material, dan dua syarat itu harus terpenuhi sebelum perkara yang ditangani tersebut diselesaikan secara restoratif justice. Nah, terkait syarat material tadi itu untuk restoratif justice itu memang ada beberapa persyaratan, yang salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Tindak pidana tersebut bukan bersifat radikal atau separatis. Terus selain itu si pelaku itu bukan residivis. Yang paling penting lagi adalah bahwa tindak pidana yang terjadi itu bukan tindak pidana teroris, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan yang satu lagi bukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa. Nah, itu ya sangat perlu digarisbawahi oleh
masyarakat semuanya. Artinya untuk Tidak kasus-kasus semuanya. tadi, iya. Artinya untuk kasus-kasus tadi itu tidak berlaku restoratif Tidak justice. berlaku untuk restoratif Ya iyalah, saya setuju sekali itu. Karena di situ tadi ada korupsi. Ya, Oke, oke. Sekarang gini dan Polres Balangan ya. dengan beberapa kasus yang dihadapi, ya anggaplah yang ditangani kemarin, kemudian potensi kasus yang juga akan muncul ke depan. Ini ada nggak kayak semacam pemetaan dari pihak Polres sendiri, kayak semacam ini komitmen dari pihak Polres sendiri gimana sih? Ya, terima kasih. Memang dalam program Prioritas Kapolri ini, terutama menuju Polri yang presisi itu yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ini. Nah, kebetulan Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Riza Mutakin, SKSH Medcom, Medcom. Beliau memang membuat slogan untuk Polres Balangan kita ini. Oh iya. Jadi memang slogan beliau itu Jitu. Polres Balangan Jitu. Jitu ini J-nya itu juara, I-nya inovatif, T-nya itu teladan, U-nya itu utamakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke. Jadi harapan beliau itu dengan slogan itu diharapkan ya semua personel Polres Balangan dan polsek jajaran ini ya selalu berinovasi untuk menjadi yang pertama dengan juara tadi. Terus juga memberikan teladan ke masyarakat. Yang terakhir mengutamakan kegiatan sosial masyarakat. Jadi maksudnya kegiatan sosial masyarakat yang ada itu apa ya? Beliau tuh berharap polisi yang ada itu hadir, memberikan pengamanan, memberikan bantuan apapun sehingga memang ya itulah tugas polisi untuk menuju polisi yang presisi tadi itu. Nah, terkait dengan meningkatkan citra polisi ini memang ya kita diberi amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman pada masyarakat ya salah satunya dengan cara seperti itu tadi. Memang nah, dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memang ini kembali lagi ke masalah ilmu manajemen tadi. Ya kenapa kalau izin keramaian itu harus izin ke polisi ya memang di situ banyak faktor yang perlu diantisipasi, terutama masalah keamanan. Makanya dengan kembali ke manajemen tadi, makanya dari apabila masyarakat mengajukan kegiatan keramaian, entah itu mungkin pertandingan di olahraga atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya mengumpul orang banyak. Nah, di situ pasti kami dari pihak kepolisian, nanti dari fungsi bahkan operasi, dari fungsi intelijen pasti akan turun. Turun itu untuk yaitu meminimalisir terjadinya resiko. Manajemen resiko itu yang kita utamakan. Kita ngecek lokasinya, koordinasi dengan panitia, terus mungkin masa yang datang tuh berapa banyak, itu semua kan diatur, diperkirakan, diperhitungkan. Dengan seperti itu berarti kita harus memberikan pelayanan yang seperti apa. Jumlah personel yang kita turunkan harus berapa, seperti itu salah satunya. Benar sih, kemarin tuh apa ya, saya memang ngelihat ini ada keterlibatan pihak kepolisian yang lebih jauh gitu loh. Misal kayak kegiatan sosial keagamaan. Itu malah ada pihak kepolisian yang datang ke situ. Ini bukan untuk mengatur jalan atau bukan untuk mengatur jamaah. Ini malah jadi jamaah. Jamaah pengajian di situ. Ini yang ingin dicapai dari kegiatan sosial ini dengan terlibatnya pihak kepolisian, kemudian adanya di situ pihak kepolisian ini, bukankah nanti malah memberatkan dan bagi anggota-anggota? Ya bukan memang itu tugas kami sebagai anggota polisi kan, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Oke lah, kalau misalnya datang ke situ sebagai mengatur lalu lintas kan tugas nih. Tapi ketika datang ke situ mengikuti secara kan intinya jadi jamaah pengajian
Ya. Itu kan ya kalau saya ngeliat sih, kalau misalnya itu diwajibkan atau itu diperintahkan oleh pimpinan misalnya, kan artinya malah jadi beban nggak sih mereka? Ya sebenarnya nggak jadi beban, karena memang di kami di kepolisian memang ada namanya pembinaan rohani. Nah, pembinaan rohani, memang ada ya itu. Memang iya. secara intern kita memang ada kegiatan tersebut, tapi untuk di luar kegiatan kepolisian kan kegiatan pembinaan rohani itu memang ada kita laksanakan. Ya, dari fungsi SDM itu yang melaksanakan. Cuman ya dengan kita melibatkan diri, salah satunya contohnya tadi ada kegiatan pengajian, kita melibatkan diri ikut itu ya, secara nggak langsung kita juga memberikan pengayoman juga kepada masyarakat bahwa polisi ini juga perlu disiram rohani. Oke. Tapi satu hal lagi ya, untuk kegiatan pembinaan rohani ini kita semua ada. Maksudnya gini ya, kita kerjasama juga dengan Departemen Keagamaan yang ada di kabupaten. Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama. Jadi untuk agama Islam nanti ada ustadznya, terus untuk yang agama Kristen nanti ada pendetanya yang datang juga, masuk yang Hindu dan Buddha ada. Jadi kita kerjasama dengan pihak Depak yang di Kabupaten Balangan ini ya, jadi semuanya kita libatkan. Ya, jadi pembinaan rohani itu bukan ke salah satu tapi ke semua agama yang ada di Indonesia ini. Iya, otomatis itu sih. Artinya untuk mengakomodir ya, dan bagian dari ini tadi sih apa kebutuhan. Sebelum saya lupa nih Dan, mungkin gini deh, Bapak punya ini nggak apa namanya yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan nih banyak yang nonton, mudah-mudahan juga yang nonton sekarang ini lagi butuh pencerahan dari Bapak atau informasi apa yang mau Bapak sampaikan, silahkan Pak. Terima kasih. Jadi kepada pemuda-pemudi khususnya ada di wilayah Kabupaten Balangan ini, sebisa mungkin kalau memang ada waktu, ada kesempatan dan biaya mendukung, silakan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan nanti bisa kembali ke daerahnya, ke desanya, bisa berbagi ilmu dengan masyarakat, khususnya juga yang mungkin kuliah ambil di Fakultas Hukum. Nah, berikanlah pemahaman hukum pada masyarakat. Jangan dibelok-belokkan ke sana, tapi berikan hukum itu seperti apa supaya masyarakat itu menjadi paham dan tidak buta akan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi itu memang perlu disampaikan ke masyarakat. Silakan yang sudah lulus mengenyam pendidikan S1 khususnya yang hukum ini ya, mungkin bisa membuka konsultasi hukum, mungkin bisa menjadi advokat atau mungkin jadi PPAT atau notaris, semuanya terbuka lebar. Jadi semakin banyak yang bisa memberikan pemahaman hukum pada masyarakat ya, mudah-mudahan masyarakat khususnya di Kabupaten Balangan ini menjadi mengerti akan hukum, paham akan hukum. Dan satu lagi juga kami Kepolisian Republik Indonesia khususnya yang dari Polres Balangan ini juga ada kegiatan yang setiap minggu kami laksanakan, yaitu Jumat Curhat. Jumat Curhat itu harapan kami menampung semua keluhan-keluhan, aspirasi dari masyarakat atau mungkin dari pelayanan kami pada masyarakat yang kurang, nah itu bisa disampaikan pada saat kegiatan tersebut, ataupun juga ada hotline layanan 110 dan juga ada nanti pengaduan yang sifatnya melalui WA, nanti bisa dicatat di nomor ini, nanti silahkan di sini. Masyarakat nanti silahkan. Nah, khususnya dalam kegiatan Jumat Curhat itu bukan hanya permasalahan yang bisa disampaikan, namun juga misalnya mau konsultasi terkait hukum atau terkait mungkin kasus bisa atau mungkin masalah sosial atau masalah apa, silahkan disampaikan. Kami terbuka lebar dan sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan kami bantu untuk mencarikan solusinya. Iya, dan saya ngerti itu. Catatan saya ingat saya dari kemarin beberapa kali Jumat Curhat itu digelar.
ada testimoni masyarakat, artinya masyarakat sudah mengakui kalau program itu berjalan, dan kemudian mereka juga merasakan manfaatnya dari kegiatan kemarin itu ketika mereka menyampaikan keluhan. Iya, beberapa keluhan, tapi beberapa juga kayak semacam laporan. Ya. Jadi akhirnya ketika disampaikan di sana, ya langsung ditindaklanjuti. Ya. Jadi akhirnya beberapa warga juga ada dari kepala desa kemarin itu, ya berterima kasih dengan adanya kegiatan itu. Oke. Jadi Jumat Curhat itu kayak semacam ini, pos polisi berjalan, intinya gitulah. Jangankan mau nanya soal kasus, soal hukum atau soal masalah-masalah apapun, intinya gini, bukan cuman masalah layanan ya, bukan masalah layanan. Mau nanya-nanya SIM kah, mau nanya-nanya apakah, intinya gini, kalau misalnya punya masalah dan masalah ini tuh terkait dengan hukum atau dengan personal atau pihak-pihak lembaga yang lain atau dengan pemerintah daerah sendiri, nggak apa-apa, sampaikan aja di situ. Sampaikan aja. Nanti kami akan membantu untuk memfasilitasi. Iya, kami akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi atau mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat. Iya. Dan yang paling utama membangun Kabupaten Balangan ini supaya lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa yang menjadi kekurangan masyarakat ya kita juga membantu nih pemerintah daerah. Ini ada kekurangan ini di masyarakat ini ya. Tolong segera dilanjuti. Nah, masalah proses segala macam kan ya kita tetap sesuai dengan peraturan. Tidak bisa kayak memberi tangan kita sampaikan ini besok langsungnya ya. Bisa ada prosesnya sesuai aturan yang ada. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong udah kelamaan jadi nggak terasa. Iya, padahal ini saya mau nanya-nanya soal pilkada, pileg sama pilpres lagi sih. Biasanya pemetaan dari pihak kepolisian. Ya, anggaplah kayak semacam potensi kerawanan ke depan itu bagaimana. Kemudian kan juga masyarakat kayak semacam butuh lebih lebih pemahaman soal politik itu tadi. Mungkin lain waktu ya, Dan? Lain waktu mungkin. Oke. Baik teman-teman, jadi siapapun yang sekarang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan, dan itu tadi perbincangan saya dengan Pak Waka, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Balangan, Pak Dhani Solistiono. Coba lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dan.